mirip Nagita Enggak sih. Sebenarnya Thailandnya doang, tapi Thailandnya dia itu di kanan, Ai di kiri gitu. Gembulnya aja mukanya sama, tapi nasibnya beda. Boleh nggak nasibnya sama? Boleh. Di Furious Podcast. Namanya apa sih? Utang Berat Friend Podcast. Sebelumnya mau minta maaf dulu sama Kengkeng, tak sabotase dulu tempatnya nge-host ya. Jadi karena ini pertama kali nge-hostin podcast Furious, perkenalan diri dulu. Nama saya Ratih. Cukup segitu aja. Sebenarnya agak ragu, ada yang nggak tahu sama sosok wanita di sebelah saya ini. Aku yakin semua orang pasti tahu, apalagi di wakal-wakal lain ya. Oke, Ayi. Kok minta nama? Silahkan perkenalan. Oke, nama aku Ai. Ya mungkin kalau ada yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama aku Ai. Asalnya perlu nggak? Perlu dong. Asal dari Tabanan. Udah itu aja. Banyak yang nggak tahu Ayi asli Tabanan. Iya, karena kayak face-face-nya orang Jawa gitu loh, ya nggak sih? Senjam. Setengah jam. Makanya kayak, Ai dari Tabanan ya, kayak gitu. Dan juga Tabanannya juga Tabanan agak Di pelosok ya. Desa banget. Di mana? Siapa tahu nanti di calon suaminya Ayi ada yang nonton ini jadi tahu. Jauh loh, ntar mintanya 3 jam perjalanan di Pupuan. Oh, Pupuan. Iya, saya juga ada setengah Pupuan. Masih semeton berarti sama Ayi. Kegiatannya apa aja sekarang, Ayi? Sekarang sih karena pandemi ya, biasanya kan Ai kerja juga, habis itu kerja sampingan juga. Jadi sekarang kayaknya semua pariwisata di Bali lagi down banget karena pandemi ini, dan rata-rata semua hotel di Seminyak itu pada tutup, dan ya udah sekarang dirumahkan. Jadi sekarang ambil job site aja. Iya, berarti Ayi ini Hizbut penelitian. Memang jurusannya? Enggak sih, sebenarnya kuliahnya ekonomi. Cuma melenceng ke pariwisata. Terdampar ke pariwisata, lalu terdampar lagi ke apa sih dibilang dunia hiburan enggak juga? Public figure. Iya sih, bisa dibilang kayak gitu. Ya. Kalau ada yang bilang Ayi ini artis apa selebgram? Enggak ada orang biasa, hanya wanita biasa yang Ayi dikenalnya gara-gara apa? sakit. Ayi ini biasa disebut orang tuh selebgram, apa lebih ke kerjaan yang lain? Kalau yang nggak di dunia kerja sih ya, kayak di kantor gitu, pasti orang ngiranya Ai cuma kerjanya selebgram, cuma endorse gitu doang. Padahal sebenarnya Ai punya kerjaan tetap gitu loh, yang mereka nggak tahu karena Ai juga jarang banget posting. Kalau emang Ai punya kerjaan tetap gitu. Lebih ke dunia hiburan yang Ayi postingnya. Jadi orang-orang taunya Ayi cuma selebgram. Oke. Sebenarnya aku nih salah satu pengikutnya dia dari udah dibilang zaman dodol sih ya. Jadi mewakili pertanyaan teman-teman yang juga mengikuti Ayi di sosial media. Mungkin pertanyaan yang akan aku kasih ini bisa mewakili biar teman-teman juga keponya berkurang, atau enggak sebenarnya Ayi itu siapa? Sebenarnya dia apa? Sebenarnya begini begitu. Oke, kita akan mulai lagi ke pertanyaan pertama. Gimana? Sebelum nanya boleh minum dulu nggak? Oh iya, silakan. Minumnya apa nih? Ini dari Bir Singaraja. Nggak di-endorse kan? Enggak sih. Ya udah, Bir Singaraja endorse kita dong. Boleh yang mau endorse Ayi, nanti setengahnya dibawa ke sini, setengahnya buat Ayi sendiri. Boleh. Ya, sama seger. Oke, ini pertanyaan pertama, mungkin bisa jelaskan secara panjang lebar atau singkat, terserah. Gimana ceritanya kok bisa jadi selebgram? Selebgram ya? Dengan followers
Sekarang 404k 404k. Wah. Itu udah 8 tahun ya di Instagram dari SMA kelas 1. Sebenarnya nggak nyangka bisa dibilang selebgram sama orang-orang karena kayak Ai dulu tuh untuk ambil endorse itu pas followersnya 80k. Kalau zaman sekarang kan 20k udah ambil endorse. Iya. Nggak, karena dulu kan Ai juga kerjanya bisa dibilang di entertain ya. Jadi banyak punya ruang lingkup dari luar kota maupun dalam kota. Kayak Ai dulu nge-DJ, nari, beli. Oh iya, ingat dulu awal namanya tuh DJ Ayiku. Itu suka nge-DJ dulu, tapi waktu itu kita belum kenal secara intens, jadi cuma gitu doang. Terus ya gitu, habis itu nge-DJ, nari, jadi model SPG juga. Jadi dari sana banyak punya teman, ruang lingkupnya jadi luas. Maka dari itu jadi followernya banyak gitu. Tapi waktu itu belum ambil endorsean kan. Dan waktu itu ada teman punya online shop minta tolong sama Ai kan. Ai minta tolong dong jadi modelku foto baju gitu. Clothingan juga sih itu dulu, cuma Ai nggak minta fee atau apa. Nggak tahu sekarang masih ada tuh. Habis itu dia emang pure ngebantu. Habis itu dia posting foto Ai dan Ai juga posting fotonya dia. Nah kayak gitu tak posting kok kayaknya feedbacknya banyak dari orang lain kayak dia bilang kayak gitu. Dia juga banyak yang nanya kan berapa bayar modelnya tuh pakai foto baju. Habis itu oh ini orang temanku digituin, dia pure bantu gitu. Habis itu banyak lah orang siapa yang nanya Ai kan kayak langsung DM pribadi lagi ya. Kak kalau endorse berapa? Posting kan Ai nggak ngerti karena nggak pernah kan waktu itu apa sih ini, emang yakin ya dia mau endorse Ai gitu. Lu nggak tahu apa gitu kan. Waktu itu udah 80k ya? Udah 80k waktu pas nge-DJ itu. Yang kayak itu ya udah pertama tuh rate-nya Ai pertama kali itu 150 per posting. 150 udah langsung story. Habis itu makin lama kok kayaknya enak ya dijalanin. Habis itu ketemu duit soalnya. Habis itu lumayan kan, misalnya per posting 150, habis itu naik lagi followersnya, lagi tambahin naik rate gitu kan. Habis itu ya udah sampai sekarang jadi enjoy aja gitu. Berarti dimulai dengan pergaulan yang luas dulu, terus bantu teman, jadilah seperti sekarang. Ya lumayan lah, perjalanannya juga cukup panjang ya, dari 80k menjadi 404k. Soalnya jual itu berapa? Nggak tahu ya. Kan ada yang jual beli Instagram. Ya, banyak sih waktu ini ada kok yang nawar kayak udah apa gitu, kayak apa sih sejenisnya kayak Shopee, Lazada gitu. Tapi kayak baru-baru gitu dia minta kan Kak Instagramnya dijual nggak kayak gitu. Ya. Abis itu dia minta Instagramnya 20 juta. Saya bilang, oh enggak Kak, maaf ya saya juga penghasilannya dari sini tak gitu. Habis itu, oh iya makasih ya, siapa tahu nanti berjalan 20 juta. Kurangan. Ya itu makanya gimana? Enggak, soalnya itu kan udah maksudnya udah 5 tahun ini udah ngasilin lebih dari itu. Iya. Kasihan. Oke, itu cerita kenapa bisa jadi selebgram. Terus, nah kan Ai tadi bilang enjoy banget tuh menjalani kerja itu. Kalau disuruh milih hospitality apa, tetap menjadi positif. Kalau bisa dua kan baru satu. Ya sekarang kan Ai masih muda kan. Ya seandainya nih kita bilang nanti menikah, punya anak, kesibukannya pasti bertambah. Ya benar-benar. Disuruh milih satu, yang mana bakal dipilih? Jadi sebenarnya kayak yang pertama Ai bilang, Ai itu mulainya dari dunia hiburan, dari entertain kan. Jadi setelah itu berjalan dari kelas 1 SMA sampai kuliah semester 2 ngejalanin entertain, atau habis itu sempat kerja di distro juga, di 2 distro, nanti dah Ai cerita. Ini ada. Habis itu pikirkan kok kayaknya capek ya kayak gini terus. Misalnya pagi sekolah, kuliah, sorenya lanjut nge-DJ, sunsetan, habis itu malamnya di klub kayak gitu kan. Habis itu pulang pagi, besoknya kuliah jam 8 pagi. Gitu aja repeat, kayaknya capek banget. Capek apa bosan?
bosen sih enggak ya, karena kita ngelakuin sesuatu yang menghasilkan tuh sesuai hobi. Kayak dapat passionnya, dapat duit itu kan, jadi kita nggak capek gitu. Tapi lama-lama kayak berpikir masa sih kayak gini terus, dan itu juga nggak bakal kita bawa sampai tua gitu. Habis itu ngerasa kayak udah cukup deh kayak gini, coba mau cari kerjaan tetap gitu kan. Habis itu ayo mau cerita panjang ya, kantoran misalnya pengen cari kerja tetap, iseng-iseng nih ngelamar di salah satu restoran di Kuta. Udah mau 3 tahun ya kerja di situ, 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah as a PR. Abis itu kayak di situ tuh interview modalnya cuma bahasa Inggris yang pas-pasan aja, tapi ya syukurnya bisa lah gitu. Abis itu keterima probation 3 bulan dengan gaji yang sedikit banget, cuma 1,5 per bulan. Dan akhirnya di bulan ketiga itu kata manajernya bagus, gini bisa lah, habis sudah dapat full semua. Itu udah berjalan 2 tahun 8 bulan. Habis itu move kan, pengen kerja di hotel. Sempat mikir bisa nggak ya kerja di restoran biasa aja, pindah ke hotel bintang 5 kayak gitu kan. Bisa ngelamar juga di salah satu hotel di Sanur. Habis itu setelah 3 bulan ngelamar baru dipanggil, sampai lupa udah lama di sana kan. Terus tuh telepon, pernah ngelamar di sini ya gini, akhirnya interview kan. Terus interview, dan yang benar-benar interviewnya tuh susah banget, 3 kali sesi, dari tes tulis, lisan, abis itu wawancara kayak gitu, semuanya, dan akhirnya lolos. Dan udah staff juga di situ selama 1 tahun di posisi yang sama kayak di restoran. Udah kayak gitu, semua itu udah kayak nggak ngurangin banget kayak nge-DJ jadi SPG kayak gitu. Udah nggak sama sekali, karena fokus ke situ. Udah fokus ke situ doang. Sama paling job site-nya ini kayak endorse itu paling hanya bisa ambil pas day off aja, pas libur. Itu nggak tentu harinya ya? Nggak tentu harinya, dapat libur 2 hari sekalian udah nge-full ambil ini. Jadi kalau emang kadang kan dari perusahaan itu yang endorse saya itu mau bisa nggak Kak tanggal segini. Kalau emang nggak bisa, ya udah cari yang lain aja gitu. Saya nggak terlalu nekanin itu banget. Kalau kerja tetap yang ini yang nomor 1 itu yang sampai aja gitu. Habis itu udah 1 tahun kerja di Hyatt. Habis itu udah lulus juga kan. Bener-bener perjuangannya tuh dari kuliah sambil kerja itu bener-bener susah banget, kayak ngatur waktunya. Sempat dengar waktu itu Ayi juga katanya sempat hampir mau berhenti. Sempat mau berhenti waktu semester 5. Tapi enggak ya? Syukur ada teman-teman juga kan yang support. Masa gini sih, lagi sebentar aja loh jadi cewek, orang tuamu lo cuma bisa modalin kamu sarjana aja. Apa sih lagi gini, ya udahlah kayak gitu. Terus tuh akhirnya bisa lulus ya, apa sih namanya, dengan nilai yang lumayan lah ya, nggak di bawah rata-rata banget. Kumlot juga enggak, yang penting udah di atas 3 gitu aja. Habis itu pikir pas kerja di Hyatt tuh setahun kontrak, lanjutin kontrak nggak ya, pengen cari yang sesuai sama sekolah gitu kan, kayak ekonomi gitu. Habis itu iseng-iseng cari lagi tempat kerja di Seminyak, di hotel juga, dan dia mau buka lowongan back office. Ayi pengen kan, kayak I pikir I cannot do the same thing that I feel not challenging for myself. I mean like kayak I have to learn something new that will better for my life for the future gitu loh. Kayak Ayi udah tahu kerja operasional tuh kayak gimana. Sekarang pengen coba kerja di belakang gue kayak gimana sih, kayak gitu. Dan sesuai dengan jurusan. Sesuai sama jurusan sama sekolahnya gitu. Dan akhirnya udah berjalan sampai sekarang. Berapa ya jadinya 7 bulan kemarin. Sekarang udah 7 bulan pandemi. Jadi udah baru 1 tahun pandemi. Udah 7 bulan terakhir, jadinya dari Maret kemarin udah dirumahkan kan. Tapi syukurnya ownernya di mention ya. Ownernya di Potato Head ini benar-benar love life banget. Kayak di situ staffnya 1.500 lebih dan sampai sekarang selama 7 bulan ini masih digaji uang makan.
masih digaji sampai sekarang mau makan walaupun kita nggak kerja gitu loh, jadinya kayak bersyukur banget itu aja sih. Jadinya cukup sekarang fokusin ke hotel. Berarti lebih milih ke pariwisata. Ya semoga aja pandemi cepat berakhir ya, jadi keuangan cepat putar juga gitu. Sekarang harus nyari cuan gitu. Tapi kan yang lain, kalau tak lihat, aku melihat dari sosial media nih, maksudnya nggak ya secara nyata gimana kerja endorse segala macam, tak lihat enak, minum gratis, makan enak gratis, ya kan? Iya sih, tapi kadang ada jeleknya juga sih, kayak misalnya nih kita dibayar sama, waktu itu ada dibayar sama salah satu salon, habis itu dia apa sih kayak nentuin target gitu loh, misalnya sekarang follower salonku 50k, habis endorse kamu dari dalam waktu 1 minggu followersku harus naik jadi segini gitu misalnya. Tanyain, oh gitu, ya udah, semoga dia ngaruh ya gini-gini, dan akhirnya juga ngaruh kan. Dari 50 itu bisa sampai 6-7 dia setelah seminggu AI endorse di AI gitu. Kadang itu sih agak deg-degan ya, karena nggak cuma kalau endorse itu bukan tergantung dari talentnya aja, dari tampilan salonnya juga, gimana servisnya dia, hasilnya dia. Dan bisa juga dilihat karena sekarang semua udah internet ya, kayak semua udah sosial media, tampilan sosial medianya dia itu harus juga bagus sebelum dia promosiin. Walaupun yang promosiin bagus tapi tampilan sosial medianya nggak menarik kan, nggak gini juga, nggak juga, jadi harus sama. Boleh dibilang orang iklan pasti yang bagus-bagus doang. Kalau AI ini kan ngiklanin, pasti yang dibilang yang bagus-bagus doang. Kalau kenyataannya tidak terlihat seperti itu, ya mau gimana kan gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Udah selesai ceritanya. Ini sebenarnya pertanyaan nomor 3. Oh ya, dulu pernah jadi DJ ya. Ceritain sedikit dong, mungkin pengalaman atau apa. Kan DJ-nya itu juga waktu itu kalau nggak salah nyambung sama Ayi ikut klub mobil. Emang tertarik apa karena seseorang membawa ke sana? Sebenarnya enggak sih, kayak emang suka musik aja. Even kita nggak minum atau apa juga ya pasti joget gitu loh, kayak kita tiktokan gitu kan. Dan kayak gitu suka musik, abis itu kebetulan teman juga dari lingkungan kayak gitu, abis itu coba belajar gitu. Akhirnya belajar itu dari SMA kelas 1. Belajar DJ. SMA kelas 1, stopnya di SMA kelas 3. Lanjut fokus kayak apa sih SPG-an sama kerja di distro gitu. Gitu. Pengalaman DJ-nya seperti apa? Seru nggak sih? Seru sih, seru. Apalagi kayak kita lebih kenal sama banyak orang juga. Habis itu kalau dibilang jeleknya sih juga ada ya. Kayak ya image-nya masih jelek. Kayak kita nge-DJ malam-malam, pulang pagi, orang pikir pasti ini kok bener, cewek nggak bener, apalagi cewek gitu ya, cewek nggak bener, abis itu pulangnya pagi, udah pasti nih cewek minum, udah pasti nih cewek kayak gini, padahal nggak semua kayak gitu gitu loh. Emang kayak rezeki itu nggak semuanya sama. Mungkin rezeki kita di tempat hiburan, rezeki kamu di kantor gitu. Kamu nggak bisa jadi DJ, aku nggak bisa kantoran gitu. Iya benar. Nah, ini sebenarnya nyambung ke sana, cuma dia pertanyaannya di bawah, aku naikin aja kalau gitu ya. Iya. Jadi ini what's about hater? Pasti banget banyak ada haters. Mungkin pesaing atau tetangga sebelah yang lihat ini cewek ini anaknya bu gini kok. Apalagi stigma masyarakat pakaian terbuka. Wah, pasti aneh malam keluar malam. Dan di sosial media juga tak lihat Ayi di endorse minuman alkohol ya kan, kayak gitu. Gimana menurut Ayi tentang haters tersebut, dan ada nggak pengalaman yang masih diingat sampai sekarang? Stop. Gimana kalau cheers? Ya udah minum. Kayak makin tegang ya, makin tegang tapi seru. Ayo. Kalau ngomongin masalah haters, kalau sekarang sih kayak udah ya udahlah ya, juga aku minta makan sama dia. Aku kerja juga yang benar dan emang buat adik, buat keluarga kayak gitu. Kalau
yang diingat tuh kayak kadang tuh netizen tuh pasti selalu judge people by cover. Betul. Kayak misalnya nih, Ai kan nggak pernah posting nih kalau Ai kerja tetap, kerja di hotel gini karena jadi buruh mah apa tuh kayak gitu, pegang handphone aja nggak boleh, pegang handphone nggak boleh, kerja taruh HP di loker mati lagi 8 jam baru bisa lihat, kayak gitu. Jadi kayak posting tuh males gitu loh. Dan tuh juga pulang-pulang tuh udah lusuh. Abis itu lihat komen-komenan kayak kakak kok hidupnya enak terus sih, jalan-jalan gini-gini, emang kerjanya apa? Kayak gitu. Habis itu kayak open BO nggak? Kayak gitu, anjing banget rasanya, saya anjing banget. Apa sih? Kayak itu di komen apa di DM sih? Di komen ada, di DM ada. Ada terus kayak sedih banget itu, kayak nggak tahu apa kita kerja dari dulu dari umur 16 sampai 23 sekarang udah bisa beli ini itu tuh sendiri dengan kerja yang namanya yang tahu rumah cuma buat tidur aja, habis itu besok berangkat lagi kayak gitu. Pergi tuh pagi pulang pagi. Kadang kayak sedih banget gitu loh, orang nggak tahu. Harus ya kita ngepost kalau kita lagi kerja, aku kerja lo di hotel, kan nggak mungkin kan, kayak buat apa juga gitu. Tapi kalau orang terdekat sih nggak pernah ya. Tetangga sebelah nggak ada. Kalau tetangga pasti kayak ibu nih beli sayur gitu kan Ai kan dipanggil kadek gitu. Betul kadek kok sering kali pulang pagi, apalagi gerbangnya itu punya gitu kan ketahuan jadinya. Habis itu buka gerbang jam 3 pagi kayak gitu pulang gitu. Ya udah langsung ibunya Ai kan bisa bilang, karena ibunya Ai udah pernah dulu tak ajak waktu Ai sering nari fire di hotel-hotel kayak gitu ya. Sering kayaknya nge-DJ dulu pernah ibu ikut ya? Pernah ibu ikut. Pernah ya story-nya ngajak ibunya ke club malam. Iya. Terus kayak ibu tahu gini, oh enggak, orang dia kerja nari fire belly kayak gitu. Pernah kok dianterin juga. Itu ibu bilang sama pedan sayurnya gitu. Oh gitu. Oh ya, soalnya nggak cewek lo gini. Ya udah ibunya cuma bisa ngasih tahu apa yang ada dan udah pasti ya orang udah nasihatin kok gini dia bisa jaga diri gitu aja sih. Kadang tapi saudara-saudara juga udah pada tahu semua, kalau udah ngerti kalau emang kerjaannya kayak gini, promosi ini gini gitu. Dan mereka juga dapat kayak ya istilahnya kayak imbasnya gitu lah. Saya udah di sini ada nggak villa gini, ada nggak villa gitu, oh mbak mau ke situ ya, ntar tak mintain diskon kayak gitu kan. Jadinya ya sesama keluarga saudara tuh semua jadi udah tahu. Yang penting kan orang-orang terdekat dulu ya, maksudnya kita emang nggak bisa jaga omongan orang di luar, cuma di yang dekat-dekat dulu, misalnya keluarga atau keluarga besar di rumah. Nah pertanyaannya bukan mau bilang yang gimana gitu ya, cuman biasanya kekurangan atau masa lalu wanita lebih susah diterima daripada masa lalu atau kekurangan pria. Menurut Ai gimana? Ya siapa tahu ya, bener. Punya calon mertua keluarga besar yang iya benar. Iya sih, kadang kayak Ai harus explain lagi kayak kerjaannya lo kayak gini. Jangan dilihat yang di sosial media itu yang enggak itu semuanya ada uangnya. Misalnya kayak baju terbuka nih gitu kan. Kayak Ai tuh semua tempat itu udah ada tata cara berpakaiannya. Kalau kita ke pura pakai baju apa, kalau kita makan pakai baju apa, kalau kita kerja pakai baju apa. Ya kalau pakai bikini ya keluar atau santai kan emang gitu. Ai nggak pernah namanya kayak event itu kerjaan ya, disuruh pakai bikini di kamar gitu. Event kita nggak ngapa-ngapain, Ai nggak mau ya kayak gitu, apalagi ngepost kayak gitu. Udah pasti pikiran orang pasti jelek, pakai bikini di kamar kan udah pasti itu. Kalau pakai bikini di pantai, ini Bali bro, Paradise Island, kayak gitu sih. Kayak biasa aja, asal di tempat yang tepat gitu loh. Ya itu sebenarnya pendewasaan diri sih ya. Mungkin kalau orang-orang yang baru berkecimpung di dunia ini dan dikasih omong itu, mungkin ada yang langsung down atau segala macam ya. Syukurnya Ai ini lebih dewasa, lebih cepat, jadi nggak kemakan omongan seperti itu. Aku seneng. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Sukses di usia muda, rahasianya Ai apa sih sebenarnya? Nah dari cerita yang tadi itu,
ada nggak sesuatu atau omongan atau kalimat atau pepatah nih yang bisa jadi pegangan Ai untuk terus jalan aja deh? Kalau dibilang sukses usia muda sih kayaknya belum ya, karena masih ada sesuatu yang Ai impiin belum tercapai juga. Aku tahu itu kayak apa? Ai nggak pernah cerita. Ya pokoknya itulah, ada sesuatu impian yang belum tercapai dan masih berusaha juga sampai sekarang kan. Yang penting sukses bagi Ai itu, yang penting udah nggak pernah minta uang sama orang tua, udah nggak pernah ngerepotin, udah selalu bantu orang tua sebisanya. Dan orang tua itu bangga punya anak kayak Ai, udah gitu aja. Yang penting nggak ngerepotin dia nggak susah punya anak kayak Ai, gitu aja sudah. Ai merasa berharga dan sukses banget jadi manusia, udah jadi orang gitu. Jadi kalau aku ambil kesimpulan, rahasia suksesnya itu adalah dukungan keluarga. Benar. Pasti. Oke, karena tadi udah panjang lebar ceritanya, jadi mungkin teman-teman yang nonton juga pasti udah tahu rahasia suksesnya itu seperti apa. Pantang menyerah, segala macam, ya tidak mendengar suara sumbang di luar dan lain-lainnya itu. Terus, nah karena Ayi sering buat TikTok di Furious nih, jadi banyak banget DM atau pertanyaan orang-orang yang baru tahu atau sudah tahu Furious. Ayi tuh kerja di Furious apa enggak sih? Kok setiap ke Furious Ayinya nggak ada dan segala macam. Ayo kita jelaskan sekarang. Ini kayak yang tadi Ayi bilang di awal, Ayi dulu pernah kerja di 2 distro. Waktu SMA kelas 2 itu sempat kerja di WR Supratman, namanya nggak usah di-mention. Habis itu yang kedua baru di Furious. Ya sekitar 8-9 bulan kayaknya kerja di Furious, dari baru opening, dari mereka habis renovasi kan. Habis itu setelah itu baru move di restoran kayak gitu. Jadi Ayi masuk ke Furious ini murni karena ngelamar atau ngelamar? Gini. Ngelamar. Waktu itu lihat di Instagram. Furious Bali kan, abis itu aduh SMA bisa nggak ya? Abis itu sih keterangan lagi tidak terikat dengan sekolah gitu kan. Coba aja dah ngelamar nih. Tahu nggak Ai kesana ketemu sama Eki malam besok, kemarin malamnya sebelum interview, malamnya di chat kan, mau naruh lamaran di mana ya? Bisa ke Furious sekarang, malamnya jam 7. Oh bisa, bawa lamarannya ya. Ketemu sama Eki. Langsung disuruh ke toko langsung sama Eki. Tapi waktu itu kayaknya masih gini deh, kayak bersih-bersih atau gimana namanya. Malam itu mereka sama teman-teman juga sih. Itu habis itu kayaknya habis COD atau apa gitu. Tak kasih lamaran Nyai. Habis itu besoknya atau 2 hari lagi interview nih. Disuruh datang jam 9. Ayo kesana jam 9. Dan yang ngelamar di Furious itu banyak banget. Nggak nyangka gitu. Aduh ini distro kok ngelamar banyak banget ya. Kayak lebih ada 40-an orang itu yang ngelamar di sana. Dan di depan ya? Di depan, panas-panasan cuy. Itu kan dia nih di motor nih duduk nunggu gini, nunggu habis itu kok lama dipanggilnya dari jam 9 sampai jam 2 baru dapat interview. Dari jam 9 tuh datang, jam 12 kayak belum deh nih, beli makan dulu sendiri. Habis itu balik lagi jam 2 tuh baru dipanggil. Habis itu di interview sama Pak Kop. Pak Kop habis itu kan Ai sebenarnya kalau Ai mau kerja tuh males banget bilangin sosial media gitu loh. Karena emang males gitu, kayak privacy ya. Terus tanya, ada sosial media nggak? Gitu, ada, namanya apa gitu. Lalu bilangin, abis itu gini, oh gitu ya, abis itu langsung dah, abis itu besoknya udah diterima di situ gitu. Terus bersih lah kita, ngepel, nyikat, dari mau banget, bener-bener masih kotor. Mana ada Furious yang sekarang udah bersih. Tapi berterima kasih kepada Ayi. Bener-bener aduh. Terus full kerja 2 minggu tuh kayak full bersih-bersih tuh kan. Ketemu sama teman-teman yang itu juga ya. Makanya sampai sekarang karena emang Furious tuh udah kayak keluarga banget gitu loh. Abis itu di sini banyak orang Tabanan juga. Jadi kan kita semeton. Oh iya, semeton Tabanan. Ntar loh, namanya tuh Agatha. Apa tuh? Anak gaul Tabanan. Agatha. Oke, tadi kan potong tuh, misalnya ada yang nanyain, Ayi kok nggak pernah ada di toko. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ketemu sama Ayi boleh janjian ya, atau nanti kita live. Ada Ayi, kalian harus datang langsung ke toko.
Tapi inget belanja. Iya dong. Kamu boleh cuma foto doang. Sebenarnya nggak ada yang gratis di dunia ini, Pak. Kencing aja bayar. 2000. Oke, terima kasih Ayi sudah ikut apa namanya? Mengiklankan enggak sih? Ikut gabung di podcast kita. Enggak, belum selesai nih. Maksudnya sudah. Ya udah lupain aja. Ini lanjut tuh ngasih. Pertanyaan selanjutnya ini udah pertanyaan 10, tapi kayaknya dari tadi udah banyak yang tak selip-selipin. Ayi mirip Nagita. Nagita suaminya. Masih. Sebenarnya Thailandnya doang, tapi Thailandnya dia itu di kanan, Ayi di kiri gitu. Benggulnya aja mukanya sama, tapi nasibnya beda. Boleh nggak nasibnya sama? Boleh, cari aja. Enggak, beda ya. Apanya? Yang menentukan itu kan Nagita, bukan Raffi. Iya, itu kan. Nagita nggak nyari Raffinya belum tentu bisa jadi Nagitanya. Tapi banyak banget yang bilang Ayi mirip Nagita. Wah, Nagita nih sampai Ayi ganti username bukan Nagita. Iya. Kayak di Tito Everius, Tito Ayi. Kok mirip Nagita? Gigi gitu ya, Gigi. Ya Gigi. Dulu kan panggilan Nagita tuh Gigi, Anya, Nagita. Dari SD sih udah dipanggil gitu sama kakak kelas. Oh ya? Sampai dulu tuh pernah ada lagu kayak lagunya siapa, Hijau Daun kan dulu waktu dia dulu tuh apa sih, dia Nagita tuh sempat main film namanya Anya. Habis itu setiap kali pulang sekolah tuh dengan SD Kucing 2 dia nyanyi itu sama kakak kelas, Anya kamu yang bisa. Dari SD udah banyak fans. Oke, yang terakhir ini bisa diceritain panjang impian Ayi itu apa sih? Soalnya tak lihat untuk seumur Ayi ini sudah banyak yang bisa dihasilkan dari bekerja segala macam. Mobil beli sendiri, terus tak lihat juga Ayi suka investasi emas ya. Bener banget. Jadi impian Ayi itu yang tadi dia bilang ada sesuatu yang belum tercapai itu apa? Ya kita ngobrol aja mau itu tercapai atau enggak, nanti itu kan urusan yang di atas. Cuman mungkin teman-teman bisa ikut mengaminkan supaya cepat terwujud. Iya. Kalau impian sih sebenarnya pengennya buka usaha, udah nggak kerja lagi sama orang. Maka dari itu sekarang di saat Ayi kerja sama orang, Ayi telusuri dulu kan gimana sih rasanya kerja operasional, gimana sih rasanya kerja di dalam gitu. Nanti kalau suatu saat Astungkara bisa bikin usaha, jadi tahu kayak gimana sih memanage orang, sifat-sifat orang yang bakal kerja sama kita kayak gitu. Pengen buka usaha gitu aja sih. Nah, dari impian Ayi itu bisa disebutkan nggak tips-tips ngelola uangnya? Kok bisa Ayi menyisihkan untuk beli ini, untuk investasi emas segala macam, sedangkan di umur segini kan Ayi sukanya foya-foya beli yang nggak penting, buka Shopee, wah kira-kira di keranjang ini udah berapa juta kayak gitu ya. Kalau ngelola keuangan sih karena dulu udah kerja, jadinya ada ATM buat payrollnya. Jadi itu bikin 2 ATM, satu ATM khusus gajian, satu ATM khusus side job aja, kayak transfernya ke situ gitu. Jadi uang gajinya ini sama sekali nggak pernah kepake dari dulu. Jadi kalau mau belanja apa, main, makan, jalan-jalan tuh pasti pakai uang side jobnya. Gitu aja sih, pokoknya tetap kontrol. Dan Ayu juga emang lebih suka invest ke emas ya, kayak emang suka aksesoris gitu, tapi biar yang nggak langsung kelihatan gitu, jadi langsung emas aja dah gitu. Walaupun emang bakal nanti dijual turun sedikit, tapi at least kan mungkin naik juga kan? Iya sih, tapi kalau naik kan yang batangan gitu. Oh gitu. Kalau yang fashion sih udah pasti turun kalau kita jual atau kita tukar tambah itu. Cuma ya karena suka juga koleksi dan sering pakai ganti-ganti gitu, jadi ya nggak masalah lah ya. Dan nanti kalau misalnya kita lagi perlu kepepet banget juga bisa dijual gitu. Ketimbang investasi motor yang pasti jeblok ya harganya, mending investasi emas. Iya. Kita kerja di emas ya, di Pegadaian apa gimana ini? Iya. Jadi kalau boleh tahu, memang dibawa pribadi itu? Apa memang ada di titik di satu kan ada bawa pribadi. Karena sering dipakai. Makanya kadang
suka agak takut sih sebenarnya taruh di rumah. Misalnya punya kalung 8 model gitu, emas semua. Nggak semua juga kita bakal pakai. Kayak takut taruh di mana ya, gini. Kadang sampai lupa taruhnya di mana. Kayak taruh di sini satu, di sini satu, di sini satu, sini satu. Habis itu hilang di mana taruhnya gini. Bongkar semua sampai lupa taruh di mana. Jadi di setiap sudut pasti ada. Itu ya jeleknya kalau kita terlalu takut, jadi nyembunyiinnya tuh juga bikin lupa. Iya, bikin lupa. Sebenarnya aku juga sering kayak gitu. Tapi yang sering nemuin itu pasti ibu lain. Di mana ya gininya, gelangnya gini orang dia yang pakai. Gue ditanya, ikut aja yang nyariin, akhirnya dia ada yang nemuin. Iya, jadi itu tipsnya ya bagus sih. Masih muda, belum berkeluarga, masih banyak kesempatan untuk menyeberangi samudra. Puas-puasin dulu. Iya. Ada yang mau Ayi sampaikan mungkin ke followers atau teman-teman segala macam? Apa sih ya? Kalau ngomongin pesan-pesan sih intinya nggak semua yang dilihat di sosial media itu sama aslinya. Yeah. Kayak misalnya ya kayak itu baju terbuka gini. Mungkin aja dia punya sesuatu yang emang ngebuat dia harus kayak gitu dan emang kayak apa sih dari mungkin sisi keluarganya dia atau kurang dan emang cuma kerjaan itu yang dia bisa pakai. Selama dia masih tahu batas dan jaga diri sih gak masalah ya. Sebenarnya bukan itu sih intinya, yang penting tidak merepotkan orang lain atau mengganggu privasi dan kehidupan orang lain kan. Intinya gak usah ngurusin hidup orang gitu aja. Semua orang punya pilihannya masing-masing. Nah, ada kalimat begini, 2020 nggak gila aja udah syukur. Iya, benar. Emang tahun ini paling brengsek, emang tahun ini benar sumpah. Aduh, semua yang udah direncanain gagal semua. Ya, kayak semua sih. Sebenarnya aku pengen nanya, cuman agak takut sih, tapi mari kita tanya. Karena dari tadi kita tanya itu, sebenarnya kan yang orang-orang kepoin itu sebenarnya. Ya kita bikin yang seru aja deh. Kriteria dan tipe cowoknya itu seperti apa? Mencari teman hidup atau mencari pacar? Teman hidup lah. Untuk sekarang. Teman hidup. Kriterianya gimana? Kalau Ayu sih simple tapi meaningful. Kayak misalnya nih, kayak yang penting dia udah kerja aja, sayang sama orang tua. Habis itu kerja, sayang sama orang tua, sayang sama orang tuanya juga, bisa nuntun Ayi. Kalau misalnya apalagi masih terbilang gini ya, mesti kayak masih labil kan, masih kadang salah arah kayak gitu, bisalah dia ngelurusin, ngasih masukan, ngasih solusi. Intinya bisa jadi teman, bisa jadi pacar, bisa jadi kakak, bisa jadi bapak, bisa jadi ya gitu lah pokoknya bisa. Iya, bisa ada sesuai keadaan gitu ya. Intinya sudah menemukan orang seperti itu? Udah Wah. Yang dari tadi gini orangnya udah punya. Udah ada. Terima kasih Ayi atas waktunya, kayaknya sudah banyak bacot kita dari tadi. Kita lanjut buat itu aja kalau gitu. Siapa yang nyuruh nih? Itu apa, Man? Ya, nanti.